Ya, sahabat angler seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya di video pertama kali saya. Saya akan membongkar reel Daiwa RX 2500 BI. Oke, kita buka spoolnya dulu. Kita buka knop drag washer ya. Plastik, masih plastik. Kemudian spoolnya berbahan logam, tapi sepertinya sangat rentan sekali ini. Kemudian kita akan membuka drag washernya. Agak susah ya karena nggak ada pisau. Kemudian drag washer masih menggunakan besi, sepertinya sudah aluminium ini. Oh, belum aluminium tapi baru berapa persen. Kanvas, masih kanvas biasa. Oke, selanjutnya kita akan membuka bagian drag washer ya. Masih standar, tidak seperti reel canggih pada umumnya. Kita akan membuka aeratornya. Untuk aerator di sini berbahan plastik, tapi lumayan keras ya, lumayan keras dan tebal. Kita ukur kekuatannya. Lumayan lah untuk casting di air tawar. Kemudian bell arm, lumayan untuk kekerasannya. Di sini grand rollernya kita akan buka, apakah menggunakan bearing atau tidak. Ada satu bearing di sini. Kemudian kita akan membongkar bagian armnya. Ternyata keras sekali. Sepertinya ini menggunakan per standar ya, per bulat ya. Bel spring gayanya ini agak tebal. Ini kita bisa lihat di sini, dia agak tebal. Sepertinya saya tidak bisa membongkar ini karena mungkin durasi dari memori
takut tidak mencukupi. Oke, kita ke bagian mesinnya saja. Untuk bagian one way ini menggunakan tutup plastik ya. Kalau di laut ini sangat rentan sekali masuk air. Oke, kita akan coba buka dulu. Ini desain sepertinya memang khusus untuk freshwater. Kalau dari bentuk spool saya lihat ini untuk pemancing-pemancing di tambak-tambak. Karena bentuk spoolnya ini belum ARC spool ya, masih standar nih. Lurus. Plastik. Untuk one way-nya terdapat bearing juga. Selanjutnya kita akan membongkar bagian handle. Ini belum power handle ya, tapi lumayan juga sih, lumayan bagus juga. Oke, kita bongkar habis. Oke, kita buka. Untuk bagian oscillating gear masih menggunakan plastik ya, busing. Masih menggunakan busing, belum pakai bearing ya. Nah, ini leader guide. Sepertinya tidak bisa dibuka. Baik kita lihat dari luar aja. Ini oke, kita lanjut lagi. Sepertinya ini sangat kotor sekali ya, karena ini barang bekas. Tapi saya mau update ke dari busing, mau saya update ke bearing. Rencananya saya mau jebol ganti power handle, karena reel ini lumayan bagus juga menurut saya, dengan harga 200 dan 300-an, 400-an paling mahal kalau yang ukuran besar. Untuk main subnya berbahan aluminium ya. Kalau pinion gearnya ini kita nggak tahu nih, sepertinya kuningan ya, tapi berapa persen gitu, skala berapa, sekitar ini skala 4 lah ini kayaknya kuningannya.
Nah di sini ada bearing juga, untuk bagian ini ada bearingnya, bearing one way sepertinya. Ini sliter guide, yang di dalam nih oscillating gear, masih menggunakan plastik ya, tuh di dalam bisa dilihat warna putih. Saya sengaja nggak buka karena ada semacam beating tapi kecil sekali, saya takut nanti dia patah, jadi agak lambat untuk saya mengembalikannya seperti semula. Oke, kita akan bersihkan dulu. Di sini kita menggunakan, kalau untuk saya pribadi saya menggunakan hand body lotion ya. Biasa pada umumnya orang itu menggunakan memang minyak khusus untuk dia, entah apa namanya saya lupa. Oke, kita kasih hand body dulu biar wangi. Oke, terlalu banyak ini, harusnya dia berputar. Kita kasih putarannya biar dia awet, wangi terus ya, seperti janda kemarin sore. Maaf bercanda, jangan serius, cepat tua. Oke, sudah ringan ya, sudah sangat ringan. Selanjutnya kita akan pasang lagi seperti semula. Kita lap dulu karena ini kotor sekali. Kemarin saya beli bekas ya. Waktu saya beli bekas, posisi bel armnya ini dia pecah 4. Jadi untuk mengakalinya saya ambilkan plastik, lalu saya tempelkan lagi bagian yang pecah-pecah tadi. Setelah itu saya solder, saya tambah dagingnya supaya dia agak tebal. Dan dalam keadaan panas itu kita tetesin lem Korea atau Alteco juga bisa. Nah setelah itu dia akan merekat sangat kuat dan kembali ke bentuk aslinya lagi. Cuma bentuknya jadi seperti ini, agak berantakan. Kalau kita mau rapi bisa kita tambah lagi plastiknya, lalu dalam keadaan panas kita rapiin dulu. Sudah kita rapiin dengan solder, lalu kita teteskan sedikit lem Korea atau lem Alteco juga bisa, maka dia akan kembali seperti ini. Kalau kita mau rapi kita amplas lagi, lalu bagian-bagian baut ini juga kita bersihkan. Nah, ini masih bisa digunakan ya, karena semalam saya hampir 2 jam mengerjakannya. Karena mengerjakan hal seperti ini tidak semudah yang kita bayangkan. Oke, kita lanjutkan. Mengerjakan hal seperti ini kita tidak boleh terburu-buru, apalagi terkadang kita harus mengingat salah satu dari semua anggota badan ada spinning atau reel. Intinya dalam membongkar reel ini kita tidak perlu mengingat di mana posisinya, kita main insting saja. Kira-kira dudukan yang kita benda yang kita letakkan pada dudukannya itu pas atau tidak, seperti itu.
Jadi tidak perlu kita mengingat, karena mengingat itu terkadang kita lupa, jadi kita salah memasang, terbalik atau lain sebagainya. Jadi hasil dari maksimal reel tadi hilang. Akhirnya kita kecewa, alasannya reelnya tidak bagus, padahal kita bongkar masangnya salah. Gitu ya. Gimana ini? Agak susah nih masangnya. Oh, salah ini. Nah, begini. Tidak perlu ditekan sebenarnya ya. Cuma karena saya ini amatiran. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tapi kalau video ini kurang sempurna, mohon dimaafkan. Karena saya juga amatiran sih. Baik, kita kasih minyak di bagian one way nya. Tutupnya belum dibuka supaya putarannya lebih enak. Oke, tidak usah banyak-banyak, sedikit saja ya. Selanjutnya kita pasang ini one way bearing. Selanjutnya bearingnya. Oke, kita pasang ini spring kecil ini ya, seperti pak. Selanjutnya kita pasang tutup plastik. Kalau di Daiwa Saltiga ini udah besi, tapi beda harganya sangat jauh sih. Istilahnya ini cucunya. Ini 300.000, Daiwa Saltiga 12 juta. Kan bedanya sangat jauh sekali. Baik, sudah selesai. Kita masang air rotornya. Sebelumnya kita pasang rain rollernya dulu ya. Seperti yang saya ceritakan semalam, ini kurang pas karena mungkin terlalu panas semalam, jadi plastiknya ikut terbakar ya. Semua tergantung dari kita. Kalau kita tidak terburu-buru, mungkin bisa dirapikan lagi. Aduh, jatuh. Baiklah, kita ambil, kita pasang lagi. Salah. Sorry. Malum amatir nih. Kita pasang. Oke. Masukkan rain rollernya. Kita kencangkan dulu. Oke. Untuk bagian rain roller ini memang sengaja sudah tidak berfungsi lagi. Jadi walaupun posisi spool ini dragnya terbuka sepenuhnya, tapi drag di sini tidak berfungsi lagi. Karena yang kita harus ketahui bahwa drag itu bukan hanya terletak di sini. Nah, bukan hanya di knob drag washernya, tapi terletak juga di rain roller. Apabila rain roller ini tidak berfungsi, maka drag pun tidak bisa berjalan. Kalaupun bisa dia berjalan, maka ini akan patah.
apabila fake dengan ikan yang sudah terlalu tidak sesuai dengan ukuran realnya. Agak keras ya, ini sangat mantap sekali. Baik, kita pasang. Selanjutnya baut. Jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu memaksa karena ini rawan roll. Kita pasang handle. Ini belum power handle ya, tapi lumayan juga, lumayan smooth. Karena handlenya nih saya lihat tebal sekali. Entah bahannya apa ini. Sepertinya logam yang dilapisi dengan chrome sepertinya. Ya, logam. Untuk knob drag washer ini masih menggunakan bushing biasa ya. Jadi kalau kita mau ganti knob dragnya, kita harus bor dari sini. Ini harus kita bor apabila kita ingin mengganti knob drag. Oke, kita pasang. Lumayan ya, lumayan smooth walaupun berbearing kecil, tapi Daiwa RX 2500 BI ini lumayan ringan. Nah, putarannya lumayan. Kita akan pasang ya, ada baut kecil di bagian sini, di bagian sini ya. Susah juga karena bautnya terlalu pendek. Oke, kita pasang knob drag washernya. Karet sudah satu di dalam, berarti kita tinggal tambah drag washer, kanvas lagi, kanvas lagi, drag washer, knob drag washer. Kita pasang bitingnya. Oke, sudah terpasang sempurna ya. Nanti kita tinggal kasih berhubung semalam kita ganti armnya, jadi posisi spool ini dengan bell arm sangat rapat sekali. Jadi untuk menghindari supaya PE ini tidak menggulung terlalu banyak ke atas, saya menggunakan lebih banyak ini apa namanya,
plastik pada bagian apa namanya ini, ball spring gate ya. Bukan, ini namanya clicker namanya. Saya agak lupa sih, maklumlah saya kan baru belajar memahami sedikit demi sedikit. Oke, saya tambah begini ya, saya tambah banyak nih. Asalnya hanya satu ini, tapi berhubung kita sudah merubah ininya, bagian bell armnya ini, bagian armnya, rand roller, jadi kita harus memperbanyak ininya supaya gulungan pada spool ini lebih sempurna, tidak menggulung terlalu banyak ke atas yang akan mengakibatkan kusut saat kita ngelempar, apalagi main umpan-umpan berat. Oke, kita pasang dan akan kita coba. Lumayan ya. Nah, yang saya maksud dengan spool yang dengan bell arm yang rapat tadi seperti ini. Nah, begitu kita membuka, nah dia sangat rapat sekali. Itu diakibatkan oleh bagian rand roller tadi ya, bagian armnya dan bagian bell armnya. Oke, menurut saya itu saja. Di sini kita bukan membahas terlalu detail tentang reel ya. Di sini kita hanya berbagi ilmu aja sedikit bagi yang ingin membongkar atau menservis. Sebenarnya reel spinning ini sangat mudah perawatannya, dan kita tidak perlu satu kali rusak kita buang lalu kita beli baru. Sebenarnya bisa kita perbaiki dengan mencari metode di YouTube misalkan, atau dari teman yang sudah senior, dan menggunakan alat yang tidak perlu ribet-ribet juga. Oke, sekian maintenance saya tentang Daiwa RX. Bagi yang ingin membeli reel ini, saya sarankan reel ini lumayan bagus juga. Boleh-boleh saja Anda membeli karena reel ini termasuk murah, harganya hanya 300-an, termasuk bagus juga walaupun belum power handle, dan spoolnya juga masih logam ya, sangat rawan kalau di laut. Tapi ini memang didesain sepertinya untuk fresh water, bukan untuk saltwater. Oke, hanya itu video saya, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat angler se-Nusantara sekalian. Salam strike dari saya, dari Bangka Fishing Club. Jangan lupa like dan subscribe walaupun videonya jelek. Salam strike selalu dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.